sehingga bisa hadir di acara muhadharah. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan ini rutin setiap bulan banyak memberi manfaat. Salawat serta salamullah semoga tetap tercurah dibahkan berjunjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkah beliaulah kita bisa hidup dengan beragama Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan manfaat waktu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr." Artinya demi masa. Jadi Allah dalam Al-Quran ini bersumpah atas nama masa. Apa manfaatnya? Yaitu satu, bahwa waktu ini adalah perkara yang sangat penting dan perlu diperhatikan, perlu digunakan sebaik mungkin. Al-waktu amanah. Waktu itu adalah amanah yang Allah berikan kepada kita, yang namanya waktu. Waktu akan ditanyakan nanti di akhirat. Waktu siang, waktu malam. Allah memberikan waktu itu fungsinya supaya kita menggunakan untuk berbakti kepadanya. Di dunia ini adalah ladang mazratul akhirah, ladang untuk akhirat. Bercocok tanam, menanam kebaikan di akhirat. Di dunia nanti hasilnya dipetik di akhirat, yaitu dengan waktu. Kemudian orang barat mengatakan time is money. Waktu adalah pese, duit. Gimana duit? Fungsinya sangat banyak manfaatnya, perlu digunakan sebaik mungkin. Demikian juga waktu. Makanya Allah sampai bersumpah wal 'ashri, demi waktu. Ada yang mengatakan demi waktu sholat asar, setelah zuhur waktunya sampai maghrib, itu waktu itu. Oleh karena itu adalah amanah waktu itu, maka kita gunakan semaksimal mungkin. Rasulullah bersabda, ada yutanim, ya, jagalah, peliharalah 5 perkara sebelum datangnya 5. Syababaka qabla harumik. Waktu mudamu, ya. Waktu mudanya waktu mudamu sebelum tua. Waktu muda ini gunakan maksimal mungkin. Kamu di sini di pondok masih muda. Jadi tenaga, pikiran masih fresh. Jadi gunakan semaksimal mungkin kamu untuk menuntut ilmu sebelum kamu tua, sebelum masa tua. Karena kalau sudah tua, tenaga berkurang, pikiran berkurang, badan lemah. Tapi kalau muda, semangat, pikiran masih energik, tenaga masih energik, pikiran masih cemerlang. Gunakan waktu
waktu muda semaksimal mungkin. Itu Rasulullah sudah mengatur itu. Apalagi kalian semua di dalam pendidikan, di dalam pondok pesantren. Gunakan semaksimal mungkin, mumpung masih ada di pondok. Ikuti semua program kegiatan dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh, Pak, insya Allah nanti hasilnya akan memuaskan. Usaha dulu maksimal itu di waktu muda. Tenaga masih kuat, ibadah yang banyak waktu muda. Kemudian waktu sehatmu sebelum sakit. Sihadaka qabla sakomik. Waktu sehatmu sebelum, jadi waktu sehat itu jadi berharga sekali waktu itu. Waktu sehat sebelum sakit. Kalau sudah sakit, ibadah nggak maksimal, berwirid nggak maksimal, sakit. Tapi kalau sudah masih waktu sehat, dia sungguh-sungguh maksimal, maka waktu sakit itu ada malaikat yang menggantikan amalan. Waktu sakit itu ada malaikat yang menggantikan amalan orang itu. Jadi dia terus dapat amalan, pahala amalan itu. Karena apa? Karena masih muda, istiqomah dia. Dan dia kemudian waktu sakit tidak bisa maksimal. Maka ada Allah tugaskan malaikat untuk beramal untuk dia. Ini waktu ya, waktu sehat. Kemudian waktu kayamu sebelum fakir. Wawinaka qabla fakrika. Waktu kayamu, jadi waktu juga waktu kaya. Jadi waktu kaya apapun saja bisa. Harta cukup, semuanya cukup. Jadi untuk berinfak, bersedekah, fungsikan, maksimalkan, volkan. Waktu masih ada duit. Tapi kalau sudah fakir, nah sudah waktunya itu. Kemudian waktu fauroka qabla syughlika, farau, yaitu kosong, waktu tidak sibuk, itu fungsikan untuk ibadah semuanya. Maksud Rasulullah ini mengatur tadi untuk kita isi dengan hal-hal yang baik untuk beribadah itu. Sebelum kamu sibuk. Jadi masih muda nih, masih belum punya tanggungan macam-macam, itu maksimalkan ibadah. Nanti kalau sudah sibuk macam-macam, punya suami, punya istri, punya anak, punya cucu, nggak sempat sudah itu. Jadi waktu lowong sebelum sibuk, gunakan maksimal mungkin waktu itu untuk beribadah kepada Allah. Macam-macam ibadah itu, ada sholat sunnah, ada puasa sunnah, ada selalu membantu orang, pakai tenaga bisa, pakai duit bisa, itu pokoknya bermanfaat buat orang lain. Kemudian yang terakhir, hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum matimu. Waktu hidup itu kan waktu. Jadi 5 macam itu memfungsikan Rasulullah itu waktu untuk kita. Waktu hidup ya, kalau sudah mati nggak bisa beribadah lagi kalau mati, masih nunggu kiriman. Oleh karena itu sebelum mati maksimalkan amalan kita itu. Sebelum mati semua amalan diamalkan. Kalau sudah mati nanti tinggal mati saja, mati hasil dari amal tadi. Nah itu pentingnya waktu.
Jadi Allah sampai bersumpah itu. Karena kita hidup di dunia ini, kendaraan kita adalah waktu. Waktu siang, waktu malam, waktu pagi, siang, sore, malam. Itu waktu semuanya itu. Jadi kalau kita nggak menggunakan waktu maksimal maka rugi. Dan waktu yang berlalu ini tidak akan kembali lagi. Yang 1 menit yang tadi nggak akan terus lanjut ini, tidak ada berhenti, nggak akan berulang lagi. Yang 1 menit yang tadi berjalan itu lain. Jadi waktu itu nggak akan kembali lagi, terus berjalan terus itu. Jadi kalau kita tidak maksimal menggunakan waktu, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah tadi, 5 keadaan tadi nggak maksimal, maka akan rugi. Kata orang Madura, tada buan betes ada, buan betes budi. Apa maksudnya itu? Tidak ada penyesalan di awal, pasti di akhir penyesalan. Kemudian ada waktu-waktu yang perlu cari yang kita perlu cari. Ada waktu yang istijabah. Jadi kita beribadah itu supaya hasilnya dapat banyak, seperti orang mengunjung atau mancing. Itu tidak sembarang mancing, jadi cari dulu tempat yang banyak ikannya dan sedikit orang yang memancing. Nah, itu pintar namanya itu. Ini cari air yang deras, nggak ada ikannya, banyak yang mancing, mana dapatnya? Jadi cari tempat yang di situ banyak ikannya dan sedikit orang yang mancing, ya pasti dapat kamu sendirian. Nah, itu caranya mencari waktu. Ada waktu yang istijabah itu 1 tahun 1 kali, ada 1 bulan, ada 1 minggu, ada setiap malam. Itu dicari itu. Jadi orang yang pintar itu mencari itu, amalannya sedikit tapi pahalanya banyak dan dikabul, karena nggak ada yang meminta, sedikit aja yang minta. Yang setahunan itu malam 2 hari raya itu semalaman tuh kabul itu doa. Jadi jaga, itu namanya menghidupkan malam 2 hari raya itu istijabah. Malam nisfu Sya'ban hampir sudah. Itu kalau bisa jangan tidur semalam. Ya berzikir, tafakur, kemudian baca Al-Quran, istighfar, salawat itu. Kebaikan-kebaikan. Atau membantu orang. Dicari itu. Kemudian ada yang setiap minggu, yaitu malam Jumat malam ini. Itu semalaman ini makbul, kabul doa. Dan hari Jumat itu ada waktu sebentar. Ada yang mengatakan duduk antara dua khutbah khotib itu duduk. Ada yang mengatakan setelah asar hari Jumat, banyak pendapat. Kemudian setiap malam ini istijabah. Dan ini sulit, banyak yang bertengkur, yaitu malam terakhir, tengah malam terakhir, nisfu akhir, separuh atau sepertiga malam sebelum subuh atau waktu sahur. Itu waktu-waktu yang perlu kita jaga, apalagi kamu ini di dalam pendidikan. Di mana-mana itu pondok itu pasti bangun santrinya itu sebelum subuh, namanya sholat tahajud. Ya masing-masing tergantung kemauan santrinya.
nama sholat tahajud. Dan itu waktu istijabah. Waktu istijabah. Minta apa saja dikabul oleh Allah. Di waktu. Jadi Allah itu menentukan waktu untuk umatnya, mana waktu yang mudah cepat diterima doa. Kalau siang hari itu bagaikan orang mancing di tempat kolam yang enggak ada ikannya, sedikit banyak yang mancing, sulit dapat. Kalau tengah malam bagaikan orang yang mancing di kolam yang banyak ikannya, yang mancing sedikit. Mancing kamu di situ dapat. Apalagi sepertiga malam itu istilahnya itu ada Allah turun ke langit dunia. Majas ya, jangan dianggap turun berjasa, bukan. Pintu langit dibuka. Kemudian di situ, kalau kamu ada di situ, kamu satu majlis dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu gitu. Jadi kalau bangun di situ, bahkan ada ulama bilang ke santrinya, nak kamu kalau jam segini, jam 3 ke belakang itu gak usah berdoa, baca amin saja. Menunjukkan amin saja. Jadi gurunya yang membacakan amin, membacakan doa, santrinya beramin saja. Itu maksudnya bahwa orang-orang soleh itu bangun sepertiga malam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Kita semuanya bisa, mudah-mudahan. Ada lagi waktu ketika turun hujan, berdoa. Jangan lari lepas baju langsung bercabut di halaman mandi, berdoa dulu. Nah, itu kan hujannya rahmat, dibuka pintu langit, jadi berdoa itu. Kemudian ini waktu ya, jadi sangat bermanfaat sekali waktu ini. Harus tahu kita itu, dan itu mempermudah kita untuk qabul hajat, macam-macam keinginan itu. Waktu sujud, wasjud waqtarib. Sujudlah kamu waqtarib, dan dekatnya. Jadi ketika bersujud itu paling dekatnya makhluk dengan Allah. Waktu sujud, maka perbanyaklah kamu berdoa di situ. Setiap sujud itu, terutama sujud terakhir. Perhatikan, saya dapat amalan itu waktu sujud terakhir itu membaca subhanallah 3, subhanallahil a'la wa bihamdi 3 kali, tambah ihdinas siratal mustaqim, itu dari guru Sungkul itu. Ihdinas siratal mustaqim 7 kali. Tambah lagi mendoakan orang tua itu. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Telok. Jadi agak lama itu. Usahakan itu. Sholat sendirian, sholat sudah boleh. Ihdinas siratal mustaqim 7 kali. Itu fadilahnya luar biasa. Waktu sujud terakhir. Itu waktu istijabah itu. Kemudian waktu azan itu istijabah itu. Ibu doa. Dan antara azan dan iqamah, waktu-waktu itu, itu ambil walaupun kamu berdoa. Bahkan ada di rumah di Madura itu ulama terkenal itu. Jadi orang yang datang ke situ itu di tempat orang Suwan itu minta amalan macam-macam supaya qabul hajat. Ke situ kata beliau itu, kalau beliau punya keinginan itu nggak dibaca, ditulis itu. 1, ingin kawin lagi. 2, nggak salah itu. Terus itu semuanya, saya ingin dapat jodoh, tulis semuanya. Taruh di sakunya. Saku ini nih, saku. Ya kalau tengah malam itu begini aja ketika kiai itu, begini aja. Nyentuh saku yang ada tulisan hajat begini. Maksudnya itu ya Allah, qabul yang dicatatkan ini.
yang dicatat ya kau terima permintaannya. Itu yang mudah sekali kan. Ini cepat itu. Dan itu pentingnya waktu. Dan setelah sholat 5 waktu itu kita disuruh berdoa. Berdoa ya, jangan diam. Kecuali kamu punya catatan di saku diam begini. Tapi saya bapak lihat nggak ada yang begini, hanya ada guring gitu. Diam. Amin itu, jadi imam itu membaca doa, kamu bilang amin. Amin itu apa? Artinya istajib lana ya Allah, istajib lana ya Allah. Terimakan buat kami ya Allah doa. Jadi mendoakan itu, minta diterima doanya, membacakan itu imam. Kamu jadi makmum itu baca amin, sama aja hukumnya berdoa. Jangan diam. Kalau diam, kalau hatinya hidup, ini diam, mulutnya hatinya juga mati, maksudnya guring, nggak bisa doa. Dibiasakan ya. Saya lihat ini di musola putra atau putri ini berhinip. Apa berhinip itu? Diam, nggak ada suara, nggak tangan begini tangannya, begini tangan ini, tangan begini. Masa perlu dipelajari lagi? Begini. Berdoa tuh gini tangannya diangkat. Doa ini ibadah, menunjukkan bahwa kita ini hamba, tidak punya kekuatan apa-apa, lemah. Jadi minta kepada yang maha tinggi, yaitu Allah, angkat tangan. Itu. Kalau kamu nggak berdoa sombong, malas berdoa sombong itu, dianggap bisa semuanya mana. Jadi berdoa itu adalah menunjukkan kehambaan kita kepada Allah. Kita perlu kepada Allah. Cuma waktu ya wal asri, demi masa. Jadi kalau sudah bersumpah Allah itu berarti waktu itu benar-benar manfaat. Oleh karena itu maka fungsikan waktu ini. Waktu kita masih ada di pondok, fungsikan, maksimalkan itu. Kan nanti waktu di rumah bingung. Kan banyak saya lihat itu di sini kan ada amsilati, ada kiroati, metode aja. Ya karena mungkin apa halangannya di pondok ini nggak maksimal. Waktu pulang itu kembali lagi ke sini, mungkin di kampung itu diperlukan orang ilmunya. Nyolok belajar lagi ke sini. Nah itu kan begitu. Aturan mumpung kamu di sini itu maksimalkan semuanya. Diamalkan, diikuti semuanya, sehingga nanti pulang itu tinggal pakai aja di rumah kalau diperlukan. Innal insana lafi khusrin, lanjutan ayat. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia, jenis manusia, lafi khusrin adalah di dalam kerugian. Jadi manusia itu rugi semuanya. Kemudian illa, kecuali ada yang enggak rugi, illal ladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Alhamdulillah kita diberi oleh Allah nikmat iman. Jadi kita bernama mukmin, orang yang beriman. Itu pemberian Allah semata-mata, kita nggak pernah minta, ya kan? Pernah kamu minta di perut ibu, ya Allah jadi orang mukmin nggak kan? Langsung lahir, ada di lingkungan bapak ibu orang mukmin. Alhamdulillah. Karena di dalam sifat 20 itu di halaman pertama itu nikmat, ada 2 nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Kenapa dikatakan nikmat besar? Karena itu sudah Allah jadikan tiket untuk masuk surga. Jadi iman Islam itu syarat untuk kita masuk surga. Alhamdulillah kita dapat 2 itu, mukmin dan muslim. Jadi orang yang beriman tidak rugi. Wa amilus sholihat,
dan beramal-amal kebaikan. Itu nggak rugi juga. Orang mukmin yang beriman, yang beramal soleh, amal soleh. Amal soleh itu amal yang baik. Perhatikan nih. Amal soleh ini bisa baik kalau kita mengamalkan tauhid ini. Mengamalkan af'alullah di hati itu. Waktu kita berzikir itu, ketika kita beramal soleh itu, jangan ingat diri kita. Kalau kita beramal lupa nikmat Allah, bahwa amal itu pemberian Allah, lupa, maka itu namanya ujub. Ujub itu dosa. Jadi yang dikenal amal soleh ini, ingat bahwa amal itu af'alnya Allah, jadi bukan kita. Kita ini ditolong oleh Allah beramal itu, baru amal soleh. Kalau kita beribadah, ingat diri kita saja yang beramal, lupa bahwa ini pertolongan Allah, itu bukan amal soleh. Nah itu, di amal soleh itu harus menggunakan af'alullah, pandangan kita itu, perbuatan Allah itu. Yang beramal itu adalah Allah. Allah menolong, badan kita ini digunakan oleh Allah. Jadi kita ini af'alnya Allah. Dan itu yang amal soleh itu. Kalau nggak ada itu bukan amal soleh itu. Karena yang beramal diri kita. Jadi itu ujub. Jadi dilatih itu. Jadi di dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum, wallahu Allah khalaqakum, yang menciptakan kamu, wa ma ta'malun, dan apa yang kamu kerjakan. Allah yang mengerjakan, yang perbuatan kita ini Allah yang membuat, menciptakan amal. Jadi kita nggak punya amal, nggak ada fi'il. Jadi kita ini af'alnya Allah. Itu yang kita diulang-ulang, dilatih. Dia beramal, ingat ini, perbuat ini pertolongan Allah. Yang beramal itu pertolongan Allah. Itu waktu sholat ini pertolongan Allah. Itu kalau lupa itu ujub ini dosa. Kalau lupa dengan af'al Allah itu berarti syirik. Syirik, merasa kita yang berbuat padahal Allah, itu menduakan Allah. Masa bisa diterima, masa amal soleh kalau syirik. Jadi amal soleh itu, tasawufnya itu, ilmu tauhidnya itu menggunakan af'alnya Allah, yaitu perbuatan Allah. Ya, diulang-ulang. Kita ini dan alam ini af'alnya Allah, perbuatan Allah. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Itu yang yang tidak rugi. Orang yang saling menasihati dengan kebenaran tentang iman, itu tidak rugi. Dari malam ini kan saling menasihati kebaikan. Wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati tentang kesabaran. Sabar mengerjakan taat. Sabar itu tahan. Mau bangun malam dingin, tahan dilawan, itu sabar. Sabar mengerjakan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, sabar menerima ujian Allah. Ada 3 itu. Sabar itu tahan, tidak menggerutu, tidak marah. Itu sabar namanya. Karena itu semuanya yang terjadi itu adalah kembali tadi af'alnya Allah. Yang dipandang adalah Allah. Kalau yang dipandang Allah, maka semuanya nyaman.
maka ada ridho, senang dengan ketentuan Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Yang asalnya kita ini selalu membuang-buang waktu, dirubah taubat, gunakan semaksimal mungkin. Perbuatan kita perbuatan mubah, rubah niatnya jadi contoh main bola, itu kan mubah aja itu, dirubah niatnya. Kalau hanya main saja nggak ada niat kamu, ya seperti biasa nggak ada nilainya. Itu niatnya waktu. Tapi kalau diniatkan untuk supaya sehat badan, olahraga, supaya ibadah kuat, nilai, ada nilai ibadahnya akhirat. Guring atau tidur, itu kalau nggak ada niatnya sia-sia makan buang waktu itu. Tapi kalau diniatkan untuk supaya kuat ibadah, supaya bangun malam kuat bisa ibadah semangat, itu nilainya semalaman itu ibadah pahala. Paham? Makan ini mubah, supaya ada bernilai pahala, bernilai akhirat, dirubah niatnya, yaitu mensyukuri nikmat Allah, yaitu Allah memberikan nasi makan, apalagi gratis setiap hari. Nikmati aja itu, jangan menggerutu, kurang ini kurang itu, ada ini ada itu, nggak usah. Alhamdulillah, itu aja, nggak usah itu. Kalau ada sedikit udah buang, jangan bilang dengan siapa-siapa, langsung alhamdulillah. Biar tambah terus. Nanti kalau alhamdulillah terus, nanti yang besoknya tambah nyaman, tambah nyaman, tambah nyaman. Yang ada jelek-jeleknya nggak usah disebut, alhamdulillah terus itu, udah tambah terus. Jadi makan, minum itu mubah hukumnya. Tapi diniati untuk ibadah nilainya pahala. Santai, istirahat, kamu rileks, dan istirahatan, sekolah, itu niatkan supaya fresh ya, pikiran santai, supaya nanti ilmu yang berikutnya masuk, pahala itu. Jadi bagus-bagus, banyak-banyak berniat itu. Paham ya? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada salahnya mohon maaf. Sekian saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya itu evaluasi dari